Jauh di pelosok Kabupaten Barito Selatan, tersembunyi sebuah desa bernama Talio. Sebuah tempat yang penuh dengan kehangatan, semangat gotong royong, dan kekayaan alam yang melimpah. Namun setiap hari, warga desa Talio harus berjibaku dengan kondisi jalan yang rusak parah bahkan kerap terendam banjir. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, harapan itu mulai menyala. Sinergi antara TNI dan masyarakat kini hadir membangun jalan yang lebih kuat, tangguh, dan tahan terhadap banjir, serta menghadirkan solusi nyata bagi persoalan yang selama ini dihadapi warga desa Talio. Barito Selatan ada beberapa keterbatasan masalah akses transportasi dan infrastruktur, seperti beberapa wilayah di Kabupaten Barito Selatan, di kecamatan-kecamatan seperti jalan dari Kota Buntok ke Desa Talio yang mempunyai akses jalan darat yang terbatas, dan di sana juga banyak sekali rawa-rawa dan danau, serta kondisi alam dan cuaca ekstrim. Dengan adanya TMMD ini, kita harapkan semua itu bisa kita atasi bersama-sama. Dengan dukungan masyarakat, kita bisa meningkatkan infrastruktur yang lebih tepat sasaran. Kita harapkan pemerintah Kabupaten Barito Selatan memiliki harapan besar terhadap program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD sebagai katalisator dalam percepatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah-wilayah terpencil yang masih tertinggal dan terisolasi. Kita harapkan tinggal beberapa tahun ke depan di Barito Selatan ini, daerah-daerah tertinggal dan terpencil, dengan adanya TMMD ini kita sudah bisa memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat berupa infrastruktur jalan, juga masalah transportasi jalan, agar perekonomian di Barito Selatan ini bisa berjalan dengan baik, dan kita memberikan pembangunan yang paripurna kepada masyarakat di Barito Selatan. Memang kondisinya kalau musim banjir ya sulit, banjir perlu biaya tambahan lagi masyarakat untuk biaya peri dan sebagainya. Kalau yang terendah 25.000 satu kali naik untuk biaya perinya, kalau yang tertinggi mencapai kemarin sempat 50.000. Jadi bayangkan aja untuk satu hari itu untuk biaya peri aja sekitaran itulah. Kalau PP-nya, belum lagi yang di sekitar sana masih ada PP-nya 10.000, 20.000 lah PP. Nah, berarti sekitar 50 sampai 120. Melalui program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD, TNI bersama warga bahu-membahu membuka akses jalan baru dengan medan yang menantang, serta akses yang sulit untuk digapai ke sasaran menjadi tantangan utama dalam proses pembuatan jalan ini. Satu persatu, meter demi meter, jalan baru mulai terlihat. Tak sekadar membuka akses, mereka membuka kehidupan yang dapat mempermudah mengatasi kesulitan masyarakat. Di medan berat, semangat tak pernah pudar. TMMD bukan hanya tentang membangun jalan, ini tentang membangun harapan, tentang kemanunggalan antara TNI dan rakyat. Tak hanya jalan, TMMD juga menyentuh hati masyarakat. Sebuah musala yang hampir roboh kini diperbaiki. Atapnya diganti, dinding dicat ulang, lantainya dikuatkan. Dari tempat yang dulu hampir ditinggalkan, kini menjadi pusat ibadah dan kegiatan keagamaan. Tempat suci itu kembali hidup, suara azan kembali bergema, lantang di Desa Talio. Jadi kami sangat
merasa terbantu, dan kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan setinggi-tingginya, terutama kepada pemerintah Republik Indonesia, Bapak Presiden, dan juga kepada TNI yang telah melaksanakan program TNMD ini di desa kami ini. Dengan direhabnya musola ini diharapkan dapat membantu masyarakat agar lebih nyaman dalam beribadah serta mendekatkan diri kepada Tuhan. Air bersih, sesuatu yang selama ini menjadi kemewahan di Desa Talio, tapi tidak lagi. Dalam program TMMD ini, 30 titik sumur gali dibangun di berbagai sudut desa. Program ini merupakan program unggulan Kasat, di mana bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan air bersih. Tak hanya itu, di dua lokasi, Desa Talio dan Wungkur Baru, TMMD juga menghadirkan solusi jangka panjang dengan membangun sumur bor. Dengan semangat membangun bersama, air bersih kini mengalir dari kedalaman bumi, membawa harapan yang selama ini terkubur dalam kekeringan. Tentu hal ini menjadi hal yang baik guna mengatasi kesulitan masyarakat. Dan ekonomi pun tak luput dari perhatian. Pasar desa yang dulu kusam tak terawat, kini direhab total. Dinding dicat ulang, lantai dipasang keramik baru. Pasar pun berubah wajah menjadi ruang yang bersih, tertata, dan layak untuk kegiatan perdagangan. Tidak hanya itu, TMMD bergerak bukan hanya membangun jalan dan fasilitas umum, tapi juga menyentuh akar masa depan pendidikan desa. Atap sekolahan SD dan SMP yang bocor, serta dinding yang sudah lapuk, kini telah direhab, agar proses belajar mengajar menjadi lancar. Selain itu juga dalam kegiatan TMMD ini, TNI juga merehab beberapa rumah tidak layak huni, guna memberikan rasa keringanan kepada masyarakat yang kesusahan. Dalam perehaban ini dilaksanakan sebanyak 2 titik, yaitu 30 rumah di Desa Talio dan di Wungkur Baru. Pokoknya aku senang lah atas kegiatan bobohan tentara lah di tengah. Sampai rumahku begini baiknya. Jadi aku minta terima kasih banyak. Dan lagi masalah pekerjaan mereka tidak ada yang kurang. Bahkan melebihi dari apa yang aku maukan. Hal ini merupakan bukti nyata kepedulian TNI kepada masyarakat dalam membantu mengatasi kesulitan masyarakat, guna memberikan rasa aman akan kehadiran TNI di masyarakat, serta membangun masa depan, menyambung harapan, dan menyatukan semangat gotong royong antara TNI dan rakyat. TMMD juga menyentuh sisi edukatif dan wawasan kebangsaan, melalui penyuluhan tentang bahaya, terorisme dan radikalisme, wawasan kebangsaan, masalah hukum dan kamtimas, serta penyuluhan tentang pertanian dan UMKM. Sehingga masyarakat tidak hanya dibangun secara fisik, tetapi juga secara mental dan intelektual. Dan diharapkan agar warga dapat menambah wawasan dan pengetahuan, sehingga menjadi warga yang lebih baik, cinta tanah air, dan inovatif. Pertama, kita melaksanakan pekerjaan pemadatan dan pembentukan jalan sejauh 7 km dengan lebar 5 meter. Kemudian sasaran pokok yang selanjutnya yaitu pondasi cerucuk. Kita membuat pondasi untuk membentuk badan jalan. Setelah pondasi cerucuk terbentuk, kemudian kita pasang geotekstil. Fungsinya geotekstil ada untuk supaya tanah yang nanti kita timbun tidak keluar, semuanya terbendung di tengah. Nah, setelah kita timbun, kemudian
kita laksanakan pengecoran sehingga masyarakat bisa melewati jalan yang sudah kita cor. Selanjutnya untuk sasaran tambahan atau program unggulan Kasat, yang pertama ada manunggal air, yaitu kita ada membuat sumur gali sebanyak 30 titik, sumur bor 5 titik, kemudian rehab tempat ibadah musola, kita ada rehab pasar, kemudian rehab SD dan juga rehab SMP. Untuk kegiatan non fisik kita terdiri dari penyuluhan, adapun penyuluhannya antara lain penyuluhan wawasan kebangsaan, penyuluhan kesehatan, penyuluhan stunting, bahaya teroris, bahaya narkoba, dan lain-lain. Program TMMD yang masuk Desa Kaliu sangat positif dan bermanfaat bagi masyarakat Desa Kaliu, dari pembangunan dari sekolah, infrastruktur jalan desa, jalan menuju ke kota, terus rumah-rumah, semuanya bagus. Program ini sangat berpositif bagi masyarakat Desa Kaliu. Terutama untuk kami, kaum guru yang biasa berangkat ke kabupaten, sekarang sudah, kalau sudah jalannya selesai, sudah mengalami kemudahan. Jadi bagi kami masyarakat Desa Kaliu sangat menerima positif. TMMD mantap. Selain itu, dalam mendukung program Presiden Republik Indonesia, Kodim 1012 Buntok juga membuat ketahanan pangan mandiri yang disebut dengan Kebun Tapateri, yang merupakan singkatan dari ketahanan pangan, pertanian, peternakan, dan perikanan. Melalui Kebun Tapateri, kami tidak hanya menjaga ketahanan wilayah, tetapi juga membangun kemandirian pangan bagi masyarakat. Bukan hanya untuk mendukung kebutuhan pangan internal, tapi juga menjadi contoh bagi masyarakat tentang bagaimana semangat gotong royong dan inovasi bisa menciptakan solusi pangan yang berkelanjutan. Di lahan yang awalnya tidak tergarap maksimal, kini berdiri sebuah kawasan produktif yang menyatu dengan alam, diolah dengan tangan-tangan tangguh para prajurit. Tapateri bukan sekadar kebun, ia adalah simbol ketahanan, ketekunan, dan kemandirian. Di sini, setiap tetes keringat berubah menjadi hasil panen. Setiap langkah kecil menjadi bagian dari cita-cita besar menciptakan negeri yang kuat dari akar pangannya. Di lahan yang subur ini, buah-buahan segar juga dibudidayakan. 690 pohon semangka di atas lahan seluas 35 meter, 450 pohon melon di lahan 15 meter, dan 451 pohon nanas di lahan seluas 20 meter. Untuk sayuran, Tapateri menanam berbagai jenis tanaman dengan sistem bedeng, antara lain sawi 500 batang, kangkung 1000 batang, bayam 800 batang, cabai, terong, dan tomat masing-masing 450 batang, timun, pare, kacang panjang masing-masing 300 batang, buncis 375 batang. Sebagai pelengkap ketahanan pangan, Tapateri turut menanam aneka tanaman umbi-umbian dan rempah tradisional. Jagung 830, tanaman ubi 260, tanaman kacang tanah 636, tanaman bawang tiwai 595, tanaman kunyit putih dan kuning 204, tanaman kencur 850, tanaman jahe merah 304, tanaman serai 516, tanaman lengkuas 164. Di sektor perikanan, Kebun Tapateri memiliki 20 kolam ikan dengan budidaya ikan nila sebanyak 5.000 ekor di 5 kolam, ikan patin sebanyak 5.000 ekor di 5 kolam, serta ikan lele sebanyak 10.000 ekor di kolam-kolam terpisah. Dan tidak ketinggalan burung puyuh sebanyak 1.000 ekor dibudidayakan dalam kandang seluas 4 kali 5 meter. Ayam pedaging juga berjumlah 1.000 ekor, menempati kandang berukuran 8 kali 18 meter. Dan yang terakhir, ayam petelur sebanyak 1.000 ekor yang dipelihara